I, ini apa sih, Cok? Kok beda banget sih sama tempat kerja sebelumnya? Hey, eh, eh, Andi kan namanya? Iya. Hey Andi, butuh bantuan? Aku bisa bantu jelasin alur kerja dan tools yang kita pakai di sini. Wah, boleh banget. Jujur aja, saya agak kewalahan di sini. Banyak sistem baru yang belum saya pahami di sini. Tenang, kamu nggak sendiri kok. Nanti siang kita ada sesi pelatihan untuk semua karyawan baru. Kamu akan dapat panduan lengkap. Bahkan, kamu bisa langsung praktik di saat itu juga. Wah, alhamdulillah. Jadi bisa lebih tenang. Terima kasih banyak, Kak. Bayangkan, jika tidak ada program pelatihan kerja, karyawan seperti Andi bisa merasa tersesat dan frustasi hingga bun, yang maksudnya yang pada akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan. Tapi untungnya, banyak organisasi kini menyadari pentingnya investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan adalah salah satu kunci utama agar karyawan dapat berkembang bersama perusahaan. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelatihan dan pengembangan? Mengapa itu penting? Dan bagaimana langkah-langkah implementasinya dalam dunia kerja? Mari kita bahas bersama dalam video ini. Di era kerja modern yang terus berubah, perusahaan dihadapkan pada berbagai tantangan, kemajuan teknologi, persaingan global, hingga kebutuhan untuk bekerja secara lebih efisien. Untuk bisa bersaing dan bertahan, perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang tangguh dan mampu beradaptasi. Salah satu cara terbaik untuk mencapainya adalah melalui pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja karyawan agar mereka mampu menjalankan tugas dengan lebih efektif. Biasanya bersifat jangka pendek dan fokus pada kebutuhan saat ini, seperti pelatihan penggunaan software baru atau pelatihan keselamatan kerja. Sementara itu, pengembangan lebih berorientasi pada jangka panjang. Tujuannya adalah mempersiapkan karyawan untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Misalnya, pengembangan kepemimpinan atau mentoring karir. Keduanya merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia karena berkontribusi besar terhadap peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Pelatihan dan pengembangan yang baik dapat meningkatkan produktivitas, membangun loyalitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang adaptif dan inovatif. Selanjutnya, kita akan bahas penjelasan konsepnya lebih dalam, termasuk teori dasar dan jenis-jenis pelatihan yang sering digunakan dalam dunia kerja. Pelatihan dan pengembangan memiliki berbagai bentuk, tergantung pada kebutuhan perusahaan dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi mari kita bahas melalui dua bagian utamanya, yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan ada dua jenis, yaitu on the job training and off the job training. Yang pertama kita bahas adalah on the job training. On the job training ini adalah pelatihan yang dilakukan langsung di tempat kerja saat karyawan menjalankan tugas sehari-hari. Contohnya sih seperti pelatihan yang diberikan oleh atasan langsung di saat hari itu, juga seperti kerja sambil belajar yang diawasi oleh mentor-mentor tersebut. Yang kedua adalah off the job training. Berbeda dengan sebelumnya, di sini pelatihan ini dilakukan di luar jam kerja kantor, seperti seminar, workshop, pokoknya pelatihan di luar kantor deh, bisa aja melalui Zoom meeting. Metode ini sepertinya lebih cocok dibandingkan metode sebelumnya, yaitu on the job training. Metode ini difokuskan untuk belajar tanpa mengalami gangguan dari pekerjaan langsung seperti di dalam kantor atau berlangsung di jam kerja yang memang sangat sibuk. Jadi, pelatihan seperti ini akan lebih fokus untuk mendalami materi dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada pengembangan. Berikutnya kita masuk ke pengembangan. Pengembangan berfokus pada pertumbuhan jangka panjang karyawan agar siap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Di sini ada 3 jenis pengembangan. Pertama ada pengembangan karir,
Program ini dirancang untuk membantu karyawan naik ke jenjang karir yang lebih tinggi. Misalnya, melalui pelatihan kepemimpinan, manajemen waktu, atau komunikasi efektif. Yang kedua ada pengembangan individu. Fokusnya adalah meningkatkan potensi personal, seperti melalui mentoring atau pelatihan soft skill, seperti kerja sama tim dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada talent development program. Program ini ditujukan untuk karyawan yang berpotensi tinggi dengan tujuan membentuk mereka menjadi calon pemimpin atau spesialis penting dalam perusahaan. Melalui berbagai jenis pelatihan dan pengembangan ini, perusahaan dapat membantu karyawan tumbuh dan memberikan kontribusi terbaik. Karyawan pun merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana sih langkah-langkah dalam mengimplementasikan pelatihan dan pengembangan secara efektif. Simak terus ya videonya. Pelatihan dan pengembangan bukan hanya kegiatan tambahan dalam sebuah organisasi, melainkan bagian inti dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Organisasi yang menyediakan pelatihan kepada karyawannya akan melihat peningkatan dalam banyak aspek, seperti kinerja yang lebih baik, kesalahan kerja yang berkurang, adaptasi teknologi yang lebih cepat, hingga peningkatan kepuasan dan motivasi kerja. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan akan merasa lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan tugas. Ini berdampak langsung pada efisiensi, kualitas, dan pelayanan perusahaan. Pengembangan juga tidak kalah penting. Dengan memberikan jalur pertumbuhan kepada karyawan, perusahaan bisa membangun loyalitas, mengurangi turnover, dan menciptakan talent interval yang siap naik ke level yang lebih tinggi. Tanpa pelatihan dan pengembangan, perusahaan bisa tertinggal dari kompetitor, mengalami banyak kesalahan operasional, dan kesulitan mempertahankan karyawan berkualitas. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan bukan hanya menguntungkan individu, tetapi juga sangat strategis untuk mempertumbuhkan dan keberlangsungan perusahaan secara keseluruhan. Lalu, bagaimana cara menerapkan pelatihan dan pengembangan di tempat kerja secara efektif? Yuk kita lanjut ke langkah-langkah implementasinya. Agar pelatihan dan pengembangan berjalan efektif, perusahaan perlu mengikuti tahapan yang sistematis. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam implementasinya. 1. Identifikasi kebutuhan pelatihan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan. Apa saja keterampilan atau pengetahuan yang belum dimiliki karyawan? Ini bisa dilihat dari hasil evaluasi kinerja, survei, atau perubahan strategi bisnis. 2. Menentukan tujuan pelatihan. Setelah tahu kebutuhannya, perusahaan harus menentukan tujuan pelatihan secara spesifik. Misalnya, meningkatkan kemampuan presentasi atau mengurangi kesalahan dalam proses produksi. 3. Merancang program pelatihan. Langkah berikutnya adalah merancang program pelatihan. Ini mencakup pemilih metode pelatihan seperti kelas, workshop, atau e-learning, menentukan instruktur, dan menyusun jadwal. 4. Melaksanakan pelatihan. Selanjutnya ada pelaksanaan. Pada tahap ini, pelatihan dijalankan sesuai rencana. Pastikan peserta terlibat aktif dan materi disampaikan dengan jelas. 5. Evaluasi dan tindak lanjut. Langkah terakhir adalah mengevaluasi hasil pelatihan. Apakah tujuan sudah tercapai? Apakah ada perubahan kinerja? Hasil evaluasi ini penting untuk menyempurnakan pelatihan di masa depan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat memastikan bahwa pelatihan dan pengembangan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif. Salah satu contoh nyata pelatihan dan pengembangan yang berhasil yaitu ada PT Telkom Indonesia, perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM,
Telkom menjalankan program pelatihan dan pengembangan secara rutin untuk berbagai level karyawan. Salah satunya adalah program Telkom Corporate University. Telkom Corporate University merupakan pusat pembelajaran internal yang menyediakan berbagai pelatihan mulai dari keterampilan teknis, kepemimpinan, inovasi digital, hingga pengembangan karakter. Program ini menggabungkan pelatihan langsung secara tatap muka, pembelajaran online, dan pendekatan berbasis proyek. Salah satu program unggulannya adalah Great People Development Program atau disingkat GPDP, sebuah jalur pengembangan khusus bagi calon pemimpin masa depan di lingkungan Telkom. Hasil dari program-program ini cukup signifikan. Peningkatan produktivitas, kesiapan SDM terhadap transformasi digital, dan retensi karyawan yang lebih baik. Dari kasus ini, kita bisa lihat bahwa pelatihan dan pengembangan bukan hanya teori, tapi juga sangat bisa diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi organisasi besar seperti Telkom. Terakhir, mari kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari dalam video ini. Dari seluruh pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Ini bukan hanya soal meningkatkan keterampilan, tapi juga tentang mendorong pertumbuhan individu dan mendukung kemajuan organisasi. Pelatihan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan kerja, dan membangun kepercayaan diri karyawan. Sementara itu, pengembangan membantu mempersiapkan mereka untuk menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Melalui langkah-langkah implementasi yang sistematis dan dukungan dari perusahaan, pelatihan dan pengembangan dapat menjadi investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan. Semoga video ini membantu kamu memahami lebih dalam tentang pentingnya pelatihan dan pengembangan dalam dunia kerja. Sampai jumpa di pembahasan lainnya dan teruslah berkembang.